Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa televisi sahabat muslim yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu untuk yang kedua kali dalam rangka membahas, mengupas faham radikalisme. Adapun pertemuan yang lalu ada pertanyaan di mana apakah kaum Khawarij akan berlangsung terus? Ya, kelompok Khawarij menjadi pengikut Dajjal sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yansha'u nas'un yaqra'unal qur'ana la yujawizu tarakihim kullama kharaja farqun quti'a hatta yakhruja fi a'radihmud dajjal. Ya, ini hadis dari Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Ini pertanyaan pernah ditanyakan di sini dan inilah hadisnya. Ya, akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka, yaitu mereka baca Quran, hafiz tapi tidak paham. Dan ini ada penjelasan hadis yang bagus bahwa mereka ini membaca artinya dengan hafalan tapi tidak paham. Bukan sekarang, bukan membaca dengan mushaf. Zaman Nabi mushaf itu susah. Nah, di sini berada pada zaman Nabi sampai sekarang. Ya, setiap kali muncul mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka, yaitu pada saat Dajjal. Ini hadis riwayat Ibnu Majah 174 ya, dalam As-Sahihah 2455. Silakan yang punya kitab-kitab tersebut dicek. Jadi dalam rangka mengupas faham radikalisme, tidak akan jauh dari pemahaman Khawarij ya pada zamannya sampai sekarang. Karena apa? Radikalisme juga mempunyai ilham-ilham, artinya mempunyai faham-faham di mana mudah sekali mengkritik ya pemerintahan dan lain-lain. Mereka merasa pemerintahan yang ada tidak adil, sebagaimana kita telah sebutkan hadisnya di beberapa kali pertemuan yang pertama ya, yaitu Zul Khuwaisirah ya, si Pandir ya, menuduh Rasulullah SAW tidak ikhlas dengan berkata, wallah inna hadhi laqais samat ma adala fiha wa ma urida fiha wajahullah. Bayangkan, Rasulullah dituduh tidak ikhlas ya. Zulkhuwaisirah berkata, demi Allah sungguhnya ini adalah suatu pembagian yang tidak adil dan tidak dikehendaki di dalamnya wajah Allah. Ya, orang ini memang tidak tahu diri. Hadis riwayat Muslim, Ahmad ya. Ini cikal bakal Khawarij sampai akan datang, yaitu pada zaman Dajjal muncul. Kita telah bahas juga dalam pertemuan yang lalu sebab-sebab radikalisme yang saya ambil dari Dr. Ali Musri Semjan Putra yang cukup bagus buat saya bawakan dengan pengalaman saya pribadi, yaitu satu, penjajahan, pencaplokan terhadap negara-negara muslim, penindasan terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia. 3, kezaliman dari sebagai penguasa terhadap aktivis dakwah. 4, kebodohan umat terhadap agama, terutama masalah akidah dan hukum-hukum jihad. 5, ghulu, ekstrim ya, dalam pemahaman dan pengamalan agama. Ini yang kita akan bahas ya, ghulu. Ya, 6, jauh dari bimbingan ulama. 7, kemungkaran merajalela di tengah masyarakat. Ya, 8, pengawasan yang lemah dari badan penegak hukum ya, law enforcement yang lemah. 9, para dai kurang matang dari segi ilmu, kesabaran dan pengalaman ya dalam menghadapi tantangan dakwah. Baik, itu 9 poin yang cukup bagus yang saya ulang-ulang di beberapa tempat.
kita masuk ke masalah ghulu. Karena ghulu ini yang membuat seseorang dalam kelompok apa saja, bukan Islam saja maksudnya, bukan orang Islam saja terkena ini. Semua hampir ya, semua manusia lapisan terkena ghulu. Ya, saya baru saja dapat postingan dari seorang kawan dari Australia. Ya, dia mengirim tulisan cukup bagus. In the history of the world, who has killed maximum innocent human beings? Ya, di dalam sejarah dunia, siapa yang paling banyak membunuh orang-orang yang tidak berdosa? 1, Hitler. Ya, do you know who he was? Siapa itu dia? Hitler kita tahu. He was a Christian, but media will never call Christians terrorists. Dia itu seorang Kristen, tapi media tidak pernah memanggil dia seorang beragama Kristen teroris, tidak pernah. Joseph Stalin, ya, called as Uncle Joe. Ini juga dia telah membunuh 20 million. He has killed 20 million human beings, ya, including 14.5 million. Dia telah membunuh 20 juta, termasuk 14, juta yang dibiarkan mati kelaparan. Dia bukan Islam. Mao Zedong, Cina, dia telah membunuh 14 sampai 20 juta. Dia juga bukan Islam. Benito Mussolini, Italia, dia telah membunuh 400. Ya, banyak lagi ini. Jadi di setiap sisi kehidupan ada oknum-oknum. Nah, sekarang dipertanyakan apa yang kita alami itu di negara kita yang tercinta ini, ya, Indonesia. Ya, insyaallah Allah menjaga dari tangan, ya, dan antek-anteknya. Nah, ini dari kepahaman yang mereka sudah salah kefahamannya, ajarannya salah, difahami secara salah lagi. Kalau Islam ajarannya benar, tapi oknumnya, ya, oknum di antara kaum muslim yang berfaham khawarij, radikal, teroris, dan lain-lain. Ini oknum, jadi kita harus bedakan. Jangan melulu, ya, kita nasihati untuk kaum muslim dan orang yang di luar Islam, jangan melulu memahami terorisme, radikalisme ke arah Islam saja. Tidak, kita harus adil. Ya, begitu. Dan ciri khas orang yang berfahaman khawarij, walaupun dia belum khawarij 100%, dia terkena, ya, racun khawarij adalah tadi suudzon, ya, kepada pemerintahan, ya, kepada orang lain, begitu. Nah, sekarang kita bahas masalah ghulu. Ghulu Allah nasihati pada kaum pada ahlul kitab, ya. Ya ahlal kitab la taghulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas. Ya, ghulu itu melampaui batas, ya, dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan coba-coba, ya, kita ini umat Islam mengikuti jejak mereka. Ya, walaupun ada hadis yang mana kita akan mengikuti jejak mereka sampai mereka masuk lubang biawak, kita pun ikut. Di antara sikap ghulu dalam agama, ya, surat An-Nisa ayat 171. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada pagi hari di Jumratul Aqabah ketika Rasulullah SAW berada di atas kendaraan, beliau berkata kepadaku, ambillah beberapa buah batu untukku. Maka aku pun mengambil 7 buah batu untuk beliau yang akan digunakan untuk melontar jumrah. Kemudian beliau berkata, amsalaha ulai farmu thumma qala ya ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Ya, lemparlah dengan batu seperti ini, ya. Rasulullah menunjukkan, ya, agama Islam ini din, ilmu dan amal. Dan Rasulullah seperti itu, ilmunya dan amalnya. Kemudian beliau melanjutkan, wahai sekalian manusia, jauhilah sikap ghulu, melampaui batas,
dalam agama. Sungguhnya perkara yang binasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghulu mereka dalam agama. Ya. Ghulu ini sebagaimana ini hadis sahih dari riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Saya mengutip banyak tulisan dari ustadz-ustadz kita ya dalam website-website mereka. Sebenarnya sekarang ini alhamdulillah jika seorang serius ingin mencari kebenaran, alhamdulillah Allah kasih jalan. Ya, tinggal berdoa dan serius. Ya, mempunyai ustadz yang benar kepahamannya. Tidak seperti waktu zaman saya hidup tahun 85 di mana saya muda. Susah sekali, website belum ada seperti ini. Ya. Beberapa istilah untuk sikap berlebihan dalam agama. 1. Tanatta'u, sikap ekstrim. Halaka mutanatti'un. Ya, celaka orang yang ekstrim. Yang beliau mengucapkannya 3 kali. Ini hadis Muslim 2670. Halaka mutanatti'un, celaka orang yang ekstrim. Nanti kita hubungkan dengan pengalaman. Ya, ekstrim ini juga salah satu yang di bawah bab ghulu. Ya. Tasyaddud, memberat-beratkan diri. Ya. Memberat-beratkan diri. La tusyaddidu ala anfusikum fayusaddidullah alaikum fa inna qauman syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Ya. Janganlah kamu memberat-beratkan diri sendiri sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberatkan dirimu. Sungguhnya suatu kaum telah memberatkan diri mereka lalu Allah ya Azza wa Jalla memberatkan mereka. Ini kelanjutan hadis yang artinya sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, ketuhanan, kerahiban. Padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud ya disahihkan oleh Al-Albani. Waktu saya di Australia, saya membaca surat kabar di mana ada seorang bapak Kristen kuat karena di sana mayoritas Kristen. Ya, dia membaca kitab Bibelnya, Injil. Lalu dia ingin mengamalkan karena lama-lama dia takut melihat lingkungannya yang penuh maksiat dan lain-lain. Lalu dia bunuh anaknya yang perempuan karena dia takut anaknya terpapar ya, kehidupan modern. Ya, ini saya baca dan dia bunuh diri setelah itu. Ini terjadi. Ya. Karena apa? Karena 1 sikap ekstrim. 2 memberat-beratkan diri. Kita kenal di Islam tidak ada rohbaniyah, orang tidak nikah dan lain-lain karena menjaga Islam. Sebagaimana hadis orang yang datang ya secara makna nggak mau tidur, mau sholat terus, mau puasa terus, ada yang tidak mau nikah. Nah, Rasulullah rapikan itu. Inilah ya unsur-unsur berlebih-lebihan. Dan agama Islam ini terkenal agama yang mudah. Inna dina yusrun wala yushaddad dina illa ghalabah. Ya, inna dina yusr wala yushadda dina illa ghalabah. Sungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mencoba mempersulit diri dalam agama ini melainkan ia pasti kalah atau gagal. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa dalam hal ini ya para ulama, ustadz ya sebagaimana Syekh Ali Hasan Al-Halabi menasihati bahwa terjadinya peledakan dan lain karena ghulu terhadap jihad. Setelah ghulu terhadap jihad atau khalifah dan lain-lain dia memudah-mudahkan, mengkafirkan, takfir. Setelah itu memudah-mudahkan penumpahan darah, tafjir, peledakan dan lain-lain. Ini ya. Jadi kita tidak dibebankan sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Nah, ini bukan bermudah-mudah. Ini Allah mudahkan. Jangan seorang sampai siang malam memikirkan negara ini padahal dia presiden juga bukan. Ya, anaknya juga belum tentu makan hari itu, tapi kalau duduk di kedai kopi dia pikirkan negara ini. Ya.
Ini terlalu kelebihan, ya, memberat-beratkan diri. Dan kami dulu waktu pemuda seperti itu, bagaimana merubah negara Indonesia menjadi negara Islam yang menerapkan syariat Islam. Padahal sholat juga kadang-kala masih kesiangan. Keluarga juga belum pakai jilbab pada tahun 1980-an. Susah mencari akhwat-akhwat berjilbab. Ya, terus terang. Ya, ibu kita, keluarga kita masih jauh, tapi syariat himmah, semangat untuk mendirikan negara Islam menggebu-gebu. Nah, ini tidak boleh. Dan juga tidak, ya, melampaui ketentuan syariah. Nggak boleh kita melampaui ketentuan syariah. Tadi apa? Ya, tanattu'u, tasyaddud, dan tidak melampaui ketentuan syariah. Syariat ini mempunyai had, mempunyai batas-batas. Ya, kita harus bersabar terhadap syariat. Tidak boleh orang menegakkan Islam menginjak-injak hukum Islam. Ingin menegakkan khalifah di Indonesia dengan menginjak-injak syariat Islam. Ingin menegakkan daulah Islamiyah tapi merusak tatanan syariat Islam. Ini tidak boleh. Ya. Jihad saja ada aturannya. Ya, dalam suratul Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Apa yang dimaksud melampaui batas? Ya, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, silakan, sudah banyak terjemahannya. Ya, menurut Al-Hasan Al-Basri, antara lain ialah mencincang musuh, curang, membunuh wanita, anak-anak, serta orang yang lanjut usia yang tidak ikut berperang, serta tidak mempunyai kemampuan berperang, para rahib dan pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja-gereja, membakar pohon dan membunuh hewan bukan karena maslahat. Ini semua, ya. Dan sekarang boleh kita lihat ISIS kerjaannya membunuh orang tua, perempuan, anak-anak, dan yang terpengaruh ISIS di sini, masjid dibom, ya, gereja dibom. Ini karena tidak ada ilmu. Padahal mereka ceritanya ingin menegakkan syariat Islam. Syariat Islam punya batas-batas. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan hukum Allah, janganlah kalian melampauinya. Ya, begitu. Jadi jelas, dalam Islam semua diatur. Islam agama yang sempurna, pasti mengatur kehidupan kita sekarang. Pasti ada. Kalau kita belum tahu beda. Ya. Tidak tahu matahari terbit karena kita tidur, bukan matahari tidak terbit. Ya. Tidak tahu bulan purnama, ya, memancarkan sinarnya yang indah, kita tidur ngorok, bukan bulan purnama tidak ada. Inilah yang perlu dipahami. Islam mengatur kehidupan kita sampai detik ini dan akan datang sampai yaumul qiyamah, sampai akhirat. Ini kesempurnaan Islam. Ya, ada orang menyatakan, oh, Islam nggak mengatur keadaan kita sekarang. Tidak. Tetapi yang faham ini adalah ahli ilmu, ahli zikir, para ulama besar, ya, yang menguasai Al-Quran, Sunnah, ya, kefahaman yang benar, begitu. Yang keempat, ya, saya ambil tulisan ini bagus sekali dari Ustadz Abu Ihsan Al-Athari kalau nggak salah. Takalluf, memaksa-maksa diri. Ya, takalluf. Qul ma as'alukum alaihi min ajar wa ma ana minal mutakallifin. Dalam surat Sad ayat 86. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan, ya. Mutakallifin, orang-orang yang mengada-ngada. Ya. Tidak boleh. Dan Rasulullah SAW tidak meminta upah dari dakwahnya. Ya, kalau pengajaran lain. Tapi dakwah dijelaskan ini, surat Sad. Jadi hendaklah kita memahami kaidah-kaidah ini. Dan diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kami dilarang bersikap takalluf, memaksa-maksakan diri. Ya, ada orang memikirkan hutang Indonesia.
ada pertanyaan itu, ya ada pertanyaan ke Kibar, kayak saya juga pernah dapat pertanyaan, Ustadz, bagaimana hutang Indonesia ini? Siapa yang bayar? Saya bilang, antum punya hutang? Ya, pikirkan hutang antum. Negara sudah ada yang mengirikan, tenang saja. Ya, kalau antum menteri ekonomi silahkan pikirkan. Tapi kalau antum dikenal juga enggak, ya, memikirkan ekonomi yang berat, ini takaluf. Hutangnya banyak nggak dibayar, mikirin hutang negara. Ini ya banyak seperti itu. Nandanya kita melihat diri kita. Diri kita siapa? Pikir. Kalau saya dulu waktu muda memang ingin sekali merubah negara Indonesia. Kenapa Indonesia seperti ini? Bayangkan anak muda baca Quran masih belum jelas. Ya, baca hadisnya juga belum jelas. Ingin berfatwa, ya, mengajak manusia berjihad, ya, melawan tentara Indonesia, pemerintah Indonesia yang sah, ya, dengan ilmu yang dangkal. Nah, ini akibat apa? Akibat kefahaman yang tadi. Faham khawarij. Semangatnya oke, tapi ilmunya begitu. Saya bilang biar kita adil. Kenapa kok kalau membicara radikalisme pasti membicarakan Islam? Ya karena kita orang Islam, kita benarkan rumah tangga kita. Biarkan para pendeta, rohib atau para biksu membenarkan umatnya. Begitu. Saya juga dikritik. Antum jangan bicara masalah terorisme Islam saja. Ya, saya terima itu kritikan. Karena saya orang Islam, kita membenahi rumah tangga kita. Ya, pemboman Bali orang Islam, mau tutup mata gimana, ya, begitu. Ya, biarkan pendeta menasehati umatnya itu yang membunuh umat Islam di New Zealand berapa puluhan itu. Ya biar dia itu menasehati. Jadi adil kita. Nah, kalau saya membahas tentang radikalisme yang ada di Kristen, di Buddha, di Hindu, bisa, tapi kita akan manfaatnya sedikit sekali untuk kaum muslim. Ya, agar difahami ini. Ya, tapi kita harus adil bahwa radikalisme ada, sikap ekstrim ada di semua ajaran, bukan ajarannya. Kalau Islam bukan ajarannya, ya, tapi oknumnya, muslimnya yang tidak paham akan ajaran yang sempurna itu. Sebab-sebab munculnya sikap ghulu, satu kebodohan. Biasa ini, ya, sebab-sebab radikalisme karena kebodohan umat terhadap hukum-hukum jihad, terhadap syariat Allah. Ini ghulu juga gitu. Kenapa orang jadi ghulu? Karena bodoh dalam agama, ya, meliputi kebodohan terhadap tujuan inti syariat Islam, kaidah-kaidahnya, bodoh dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah, ya, begitu. Sehingga kita melihat sebagai pemuda yang memiliki semangat akan tapi masih dangkal pemahaman ilmunya. Ya, kita alami itu. Saya yakin para aktivis yang hidup di zaman saya 1980-an melihat fenomena yang sangat-sangat mengerikan kalau dibanding sekarang. Pemuda yang ilmunya dangkal tapi dia sudah punya pengikut. Sudah berdiri di mimbar-mimbar, menggalang umat untuk memusuhi pemerintahan yang sah, akhirnya tertumpahlah darah di mana-mana. Satu kebodohan. Kedua, taklid, ikut-ikutan. Ya ini. Ya, ustadznya ngomong seperti ini, ikut tanpa tanya. Walaupun dengan dalil tuh ustadz, tapi pemahaman dalil itu benar apa enggak? Nah ini, ya, sehingga mudahlah pentakfiran terhadap pemerintah yang sah, pemimpin yang sah, ya, begitu. Taklid, ikut-ikutan, sampai sekarang masih ada ini. 3, mengikuti hawa nafsu. Timbangan hawa nafsu ini adalah akal dan perasaan. Sementara akal dan perasaan tanpa bimbingan wahyu akan bersifat liar. Ya, kita paham. Orang-orang yang ikuti seperti kelompok yang saya pernah berada di dalamnya, hawa nafsu. Baru bayat jadi posisi bupati di daerah ini, gubernur di daerah ini. Itu hawa nafsu itu. Ya, hawa nafsu ingin memimpin, mempunyai anak buah. Nanti ujung-ujungnya fulus, duit. Karena ada infak di situ. Ya, sebagai gubernur dapatlah infak. Bupati apalagi, lurah dan lain-lain. Nah, ini bahaya. Ini hawa nafsu sebenarnya, bukan ilmu sama sekali. Ya, orang dibodohi yang tidak bayar, yang keluar diancam karena kamu sudah bayat, begitu. Ya, ujung-ujungnya ke sana.
4. Berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Hadis lemah dan palsu tidak bisa dijadikan sandaran hukum syariah. Ini urusan para ulama ya, yang mumpuni ilmunya mengenai bab ini. Ya. Tapi kalau yang saya lihat sekarang para khawarij atau orang-orang yang berpaham khawarij, dia tahu hadis lemah dan hadis palsu kok. Ya, Al-Qur'an dia pakai, hadis kuat dia pakai, tapi pemahamannya, ya, kalau hadis dibilang wah ini hadis lemah tidak kita pakai. Bahkan hadis-hadisnya dipakai itu Marwaji, Albani, Ibnu Bas, Syekh Utsaimin, begitu mereka. Ya saya juga gitu dulu. Kalau hadis pakai Albani, tapi pemahaman lain. Kalau pemahaman kita ambil Fulan bin Fulan, karena Fulan bin Fulan ya ulama jihad, begitu. Jadi tidak adil. Bentuk-bentuk ghulu, ya kita masih bahas nomor 5 ini, ghulu. Ghulu dalam keyakinan, ghulu dalam perkataan, dan ghulu dalam perbuatan. Keyakinan yang salah akan mengeluarkan omongan yang salah. Ya, ucapan yang salah. Ucapan yang salah juga, keyakinan dan ucapan yang salah akan menimbulkan tindakan yang salah. Saya ingat ya, saya berdiri di depan di Klender waktu itu, di markas JI waktu itu, dengan salah satu kibar pembesar JI, ya, orang nomor 2 yang sekarang di penjara. Ya saya nggak perlu sebut namanya. Lagi berdiri ngobrol berdua, karena saya dari Australia, saya dihormatilah sebagai berdua, tidak ada yang ganggu saya. Diri di depan markas, lagi diri ada tawuran. Saya kaget karena udah lama di Australia nggak pernah lihat tawuran saya di sana. Kaget saya, tawuran mau masuk saya ditahan. Ngapain sini aja, kita lihat tuh. Itu bagus. Apa? Kenapa Ustaz bagus? Iya latihan jihad. Ya Allah, jauh banget. Saya bilang, oh gitu ya, latihan jihad ya. Ini ghulu, nggak ada hubungan jihad dengan tawuran. Ya, la haula wala quwata. Di mana ilmunya? Ini orang kedua nih, tertinggi di JI. Ya saya berani bersumpah di hadapan Allah. Kalau saya bohong saya dosa. Ya, begitu. Saya berani bersumpah. Saya waktu itu ya namanya taklid ya. Oh iya, masya Allah, masya Allah. Iya ya, tawuran jadi latihan jihad. Ini kan nggak benar. Ya, karena keyakinannya salah, perkataannya salah, tingkah lakunya salah. Ini ghulu akan membawa kepada 3 sistem itu. Ya, keyakinan rusak, semua ghulu terhadap jihad, semua jihad. Ghulu terhadap syariat, ya ingin, bukannya tidak bagus, bukan. Ya, nanti ada babnya itu. Ya. Dan yang keempat, kiat-kiat menghindari ghulu. Ya, ini biasa sudah. 1, menuntut ilmu syar'i. Ilmu adalah jalan ya menuju iman yang sempurna, menuju kebenaran, al-hidayah, dari ilmu, dengan ilmu, ya, ilmu yang benar, mendapatkan sumber yang benar. Ilmu yang benar sebagaimana sumber air mata yang jernih. Kalau air mata air yang jernih akan mengalir terus, kita dapatnya jernih. Kalau di ilmunya kotor, kotor semua. Makanya ya majelis-majelis ilmu yang transparan seperti ini, di majelis, di masjid, ya, membuka, silakan diskusi, ya. Dan alhamdulillah sejak saya ini istilahnya mu'alaf salaf, istilahnya begitulah dulu, mu'alaf salaf, saya akui itu. Tapi saya kaget, ya, oh di salaf ini begitu jujur. Kalau mereka nggak bisa jawab mereka, saya dengar di radio, oh maaf saya nggak hafal hadis ini, oh maaf kemarin saya salah hadis itu, begitu, oh kemarin ada hadisnya. Ini kejujuran. Ya, dalam menuntut ilmu penting. Ya, kita sadar karena kita sedang bacakan qala Allah, qala Rasulullah. Jangan takut, oh saya nggak hafal hadis ini. Jangan sok hafal, jangan sok paham. Tidak, di kajian yang sekarang saya berada dalamnya saya aman, nyaman. Ya, kalau nggak hafal, ustadznya terus terang. Kalau salah dia koreksi. Kalau dia tidak tahu, saya tidak tahu. La adri itu bagian dari ilmu. Fair, ya, transparan. Tidak ada kebohongan. Kalau kesalahan itu karena manusianya, ya, begitu. Bukan manhaj dan akidah, ya. Manhaj akidah salaf yang kita berada di dalamnya, ya, ala manhaj salafus saleh adalah
yang terbenar yang akan Allah jadikan tentara-tentaranya di kemudian hari. Dan itu kita harus yakin. Ya, tidak boleh nggak yakin. Ya, terserah orang mau bilang apa. Mau bilang teroris, Wahabi, itu urusan mereka. Ujung-ujungnya segala perkataan yang bohong akan dihadapkan kepada yang berkata. Ya, di hadapan Allah nanti. Silakan ya menuduh. Dan alhamdulillah saya nyaman ya di sini, dan semoga Allah mematikan saya dalam Islam dan sunnah ala manhaj salafus saleh. Kedua, jangan malu dan segan bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Ini penting sekali. Tanya masalah akidah, ibadah, muamalah ya dan lain-lain rincian. Karena yang tahu rincian segala hal dalam hal syariat itu ulama kibar. Alhamdulillah, silahkan. Kita tidak apa kita terima dicaci, dimaki bahwa salaf tuh nggak kenal. Sunnah tuh ahlu sunnah yang manhaj salaf ini nggak kenal hadis kecuali kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finar. Khair, silahkan antum ngomong seperti itu. Tapi ya insya Allah silahkan ya, ulama-ulama kita kibar ulama di sana di Timur Tengah ada yang hafal Bukhari, Muslim, Abi Daud dan faham dan benar kefahamannya. Bisa diuji, bisa diajak debat kalau antum sanggup. Silahkan undang mereka. Ya, terbuka atau antum yang ke sana gitu. Alhamdulillah kita berada di manhaj yang menjaga benar ya tertumpahnya darah pimpinan yang sah ya, bukan pimpinan sah kita taat semuanya, tidak. La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat ya kepada Allah. Ini ada kuncinya, ada kiat-kiatnya. Tapi tidak taatnya kita bukan kita memberontak, bukan demonstrasi dan lain-lain. Ini beda. Ya. Tidak semua kita harus taat pada pemerintah yang masih banyak salahnya, yang masih melanggar syariat Islam yang kita ketahui, tapi kita punya kaidah-kaidah yang petunjuk-petunjuk yang dimana seorang tidak taat pada pemerintah tapi tetap ya berbuat baik, bermuamalah baik dengan pemerintah. Ya, di sini saya bawa buku yang saya selalu bawa, Bagaimana Bila Penguasa Zalim. Ya, disusun dikarang oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim ya rahimahullah. Ini sudah diterjemahkan, bagus sekali. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita sempat membahas buku ini oleh Ustadz Kibar, silakan. Kalau saya mengutip-ngutip saja jika diperlukan. Ya. Ada satu nasihat yang bagus dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, yaitu mengetahui bahwa di sana ada penghalang-penghalang. Seorang ini jika ingin mendapat hidayah dia harus menyingkirkan penghalang-penghalang dalam menerima hidayah. Ya, satu di antaranya suudzon, buruk sangka terhadap manusia. Ini penghalang. Jika Anda berburuk sangka terhadap salah satu dari manusia, maka hal ini akan menghalangi Anda dari menerima kebenaran yang ada padanya. Betapa banyak orang belum ngomong apa-apa, oh ini orang paling begini nih, oh ini ulama pemerintah nih, oh ini ustadz penjilat nih, sudah selesai. Dia mau ngomong apa aja udah dikunci sama kita. Saya dulu gitu. Dia mau hafiz Quran, hafiz Bukhari, Muslim, Abu Daud, usul dan lain-lain, kalau sudah kita cap, oh ini ulama hukumah nih, ini ulama pemerintah, ulama togut nih, ulama ya selesai. Gak akan kita bisa terima, gak akan masuk ke hati kita ucapannya walaupun Quran dan hadis dan pemahamannya benar. Ini suudzon. Nah, untuk itu bukalah kunci ini, suudzon. Terima orang itu, apa dia ngomong apa? Ya, Al-Quran, Sunnah, terima, dengarkan. Begitu. Ini nasihat saya bagus sekali. Dua, di antara juga adalah kesombongan. Ya, al-kibru batarul haq, ya, wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong. Saya dulu sombong banget. Ada ulama dari Saudi, ya, Syekh Sulaiman Ruhaili. Kemarin di daurah saya tanya, Syekh, antum pernah ke Australia? Saya tidak sama kamu. Dulu saya masih di JI. Saya negor aja tidak, padahal datang ke sekolah saya. Saya dulu guru, ya, Islamic Study, guru komputer. Dia datang ke sekolah kami. Oh, banyak syekh datang. Ya, di sana tidak disambut karena muslim sedikit. Bahkan mereka syekh itu datang sendirian sama sopirnya. Ya, saya temuin. Saya dengar ada syekh dari Saudi, malas saya sudah.
Ya malas, Saudi begitu. Sombongnya kayak gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ilmu nggak ada, sombongnya selangit. Ya, biar bodoh asal sombong. Ini otodidak lagi sombongnya. Astagfirullah. Ya. Ini perlu difahami ya. Di antara penghalang ya, melihat kepada para pengikut. Karena sudah besar, gubernur, bupati, merasa sudah ada pengikut, dia tidak mau rujuk kepada kebenaran. Padahal dia di jamaah yang salah. Ya. Terus di antara penghalang adalah hubur riasah, suka menjadi pemimpin. Dia itu tadi sama. Di antara penghalang adalah takut mendapatkan perkataan yang buruk dari manusia. Kalau keluar dari jamaah ini nanti dicap pengkhianat, murtad dan lain-lain. Biasa itu. Ya, keluar dari jamaah ini murtad, masuk ke sini, jamaah sini, ya dibilang murtad. Begitu. Di antara penghalang adalah membenarkan isu-isu atau kedustaan-kedustaan yang mendukung atau yang menentang. Isu-isu langsung dibenarkan tanpa tabayun dengan ilmu. Tabayun di sini dengan ilmu, dengan ulama yang mumpuni. Ya, kalau orang bilang wah negara Indonesia itu negara kafir, ya kafir. Buktinya ini tanpa tabayun, tanpa melihat. Ya, fulan bin fulan kafir, pemimpin ini kafir, begitu. Ini penghalang-penghalang kebenaran. Ya, makanya kita perlu, siapapun kita perlu nasihat ya para ulama dan ilmu mereka kita perlukan sekali. Ya, apalagi sekarang sudah banyak terjemahan, ustadz juga, kajian-kajian juga banyak, begitu. Dan terakhir, sebagai kehati-hatian kita ya terhadap sikap radikalisme dan lain-lain, maka hendaknya seorang ahlus sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh mengenal kaidah-kaidah ya, kaidah ahlus sunnah yang ditulis dalam kitab Al-I'tiqad. Ya, Imam Bukhari menjelaskan satu, seorang ahlus sunnah yang benar tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena sebab perbuatan dosa besarnya. Ini perbuatan khawarij ya. Dua, tidak boleh mencela sahabat Nabi SAW. Ini seperti Rafidi, Syiah dan lain-lain. Tiga, kewajiban untuk berpegang teguh pada apa yang Nabi Muhammad SAW berada di atasnya dan ittiba kepadanya. Berpegang teguh dan ittiba bukan slogan, bukan moto doang, tapi amal kehidupannya. Begitu. Walaupun tidak 100% kita bisa melaksanakan apa yang Nabi ajarkan, tapi keinginan kita 100%. Iman kita 100% kepada apa yang Nabi ajarkan. Ya. 4, tidak boleh merampas hak kepemimpinan dari pemiliknya. Pemimpin udah sah, sudah boleh, kita tidak boleh rampas. Ini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. 5, tidak boleh menghancurkan senjata kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita memerangi mereka, ya, akibat dari salah faham dan lain-lain. 6, anjuran untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Di mana kita dalam doa? Doa itu nggak bayar, tapi malas sekali kita berdoa kepada pemimpin. Salah untuk pemimpin maksudnya. Salah seorang ulama dijelaskan, jika aku punya doa yang makbul, aku akan doakan ke pemimpin. Karena baiknya pemimpin akan bermanfaat untuk umat manusia yang dia pimpinnya. Ya, tapi kalau doa itu makbul untuk diriku, hanya untuk diriku saja. Ya, mudah-mudahan kalimat ini kita amalkan. Apa yang membedakan ahlus sunnah dengan khawarij? Orang yang khawarij, ada yang khawarij tulen, ada orang yang nggak paham itu khawarij apa, tapi berpikirnya khawarij. Seperti saya dulu nggak tahu khawarij apa dan marah kita dipanggil khawarij, tapi mudah mengkafirkan. Ini ciri-ciri khawarij. 1, berlebih-lebihan dalam memvonis kafir, ya, memvonis kafir ya kepada sama muslim. Zina kafir, korupsi kafir, begitu. Tidak pakai jilbab kafir. Dulu ada buku biru itu penyusunnya saya kenal banget. Buku itu terkenal tahun 85. Kafir, orang tidak pakai jilbab pakai kafir. Saya juga bagi-bagikan. Saya ketemu pengarangnya, sholat aja bacaannya berantakan, tapi la haula wala quwwata illa billah. Inilah kenyataan. Kafir. Ini ciri khawarij. 2, keluar memberontak dari penguasa dan kaum muslim yang sah. Ya. Siapapun dia, jika mudah-mudah memberontak dari penguasa muslimin yang sah, ya, dia kena terfaham khawarij. Paham radikal yang ke arah terorisme.
faham radikalisme yang ke arah khawarij. 3. Menghalalkan tumpahnya darah kaum muslimin yang menyelisih akidah mereka. Di luar kelompok mereka seperti ISIS, kafir, halal darah dan hartanya, baik ibunya, bapaknya, anaknya, dan lain-lain, tidak peduli mereka. Enggak bayat kepada khalifah, kafir, halal darahnya, dan memerangi orang-orang yang seperti kita yang tidak bayat lebih utama daripada memerangi musuh-musuh Allah yang lain seperti Yahudi dan lain-lain. Itu pendapat mereka begitu. Ya nanti kita akan bahas jika ada waktu, insyaallah. Jika hal-hal ini meresap pada seorang, dia mau dibilang dia senang atau dia tidak senang, dia terkena paham khawarij. Tapi kita tidak boleh takyin antum khawarij. Ya kita bilang antum terkena paham khawarij ya akhi, mudah-mudahan antum bertaubat. Ini tidak benar. Begitu, lebih baik kita merangkul daripada menjauhkan orang dari Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penjelasan saya yang sedikit ini bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, pembacaan ayat dan hadis, dan juga pengutipan dalil-dalil dan lain-lain. Jika ada pertanyaan mungkin silahkan nanti dilanjutkan. Ini sudah ada waktu berapa menit? Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah membenci kebijakan penguasa yang tidak adil terhadap rakyatnya termasuk bagian dari pemahaman radikal? Ya. Apakah membenci ya? Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil apakah termasuk pemahaman radikal? Lihat, kalau membencinya di dalam hati ya itu wajar. Ya. Wajar. Ya. Karena ada hadis yang saya bacakan di sini cukup bagus. Hadis ini ya, hadis lah. Ya, saya meyakini hadis ini setelah waktu masih berpaham khawarij, lalu baca hadis ini bersama Ustaz Abdul Rahman, saya cukup kagum dengan hadis ini karena memang Allah telah komplit dalam ajarannya. Ya. Hadis ini panjang. Saya bacakan terjemahkan saja ya. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami dulu berada dalam keburukan, lalu Allah mendatangkan kebajikan sehingga kami berada di dalamnya. Apakah setelah kebajikan ini nanti ya ada lagi keburukan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya, apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebajikan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebajikan itu ada lagi keburukan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya, bagaimana itu terjadi? Beliau menjawab, sepeninggalku nanti akan muncul suatu umat yang tidak mengambil petunjukku dan tidak melakukan sunnahku, dan akan ada di antara kalian seorang pemimpin di mana hati mereka seperti hati setan tapi bertubuh manusia. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan jika hal itu sampai aku alami? Beliau bersabda, dengarkan dan taatilah pemimpin kalian. Meski ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka dengarkan dan taatilah. Ini hadis Muslim sahih. Ya, hadis Muslim sahih. Qulubuhum qulubu syayatin. Ya. Fi jusmanil ins. Hati mereka hati setan. Ini Nabi yang ngomong. Ini pertanyaannya pertanyaan siapa? Huzaifah Al-Yaman. Apalagi sekarang. Ini hadis ini sebagaimana matahari siang bolong terang. Ya kita punya pemimpin macam ini ya. Terus apakah kita harus berontak? Kalau benci dalam hati silakan, tapi apa yang Rasulullah perintahkan? Ya, taat, dengar dan taat, ya. Wa inna daraba zahrok, walaupun mereka memukul punggungmu, ya. Wa khaza maluk, dan mengambil apa? Malak, hartamu, mukul punggung, ngambil harta. Apa yang tidak apa hal apa lagi yang buram dalam penjelasan ini. Sekarang saya tanya, pemimpin yang di Indonesia ini ngambil harta antum enggak? Mukul punggung antum enggak? Tidak. Paling kebijakannya meleset,
Janjinya A atau B, atau C atau Z. Ya bersabar, tetap taat. Orang Rasulullah standarnya, walaupun mereka mengambil harta, memukul punggungmu, mengambil hartamu, kita disuruh taat, ya. Begitu. Jadi indah sekali kalau kita merujuk. Ya, jangan pakai akal pikiran. Ya, merujuk, dan ulama menjelaskan di sini dengan baik sekali. Silakan dibaca, ya. Maka dengarlah dan taatlah, ya. Ya, begitu. Fasmi wati'. Tidak ada jalan lain buat kita, dengar dan taat. Ya, kalau memang kebenciannya sampai ada ucapan, posting, nah ini kena faham khawarij. Oh, pemerintah apa itu sharing gambar-gambar presiden yang sedang dia tidak senang, itu nggak boleh di grup, nggak boleh. Jaga, karena itu urusan kita, bukan nama presiden. Walaupun kita lolos akte apa itu penghinaan presiden, kita nggak lolos dari Allah. Ini yang paling penting di sini, ya. Ajaran salaf, akidah salafus saleh, ala manhaj salafus saleh, ditakutkan pada Allah. Antum boleh memaki pemerintah di kamar kamu, tapi Allah di mana? Ya, Allah mengetahui ucapan kita. Kalau hati kita bertahan. Begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas, ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Dari Abu Sama Haryanto. Bagaimana cara kita menasihati keluarga yang suka menjelek-jelekan pemerintah di medsos atau secara langsung dengan melakukan demo? Jazakallahu khair wa bikum. Setiap pertanyaan kembali kepada as-sa'il, yang bertanya. Siapa dia? Begitu. Kalau dia anak belum nikah lagi, masih ngikut bapak ibu makan, ya sabar-sabar. Bapaknya lagi yang demo, bapaknya lagi, ibunya lagi yang ini, ya kita sabar, ya. Nasihatin dengan lembut. Abi, ini saya dapat nih, itu Syekh Abdul Razak mencontohkan bagaimana seorang anak menasihati ayah ibunya. Ya, beli buku kecil, bertanya, ayah saya nggak paham buku ini, ayah bisa paham nggak? Tolong terangkan ke saya. Begitu. Jadi dia baca hadisnya, ya. Nah ini nikmatnya. Tapi kalau dia sebagai rais, ya, kepala keluarga, dia bisa mencegah karena dia mempunyai, ya, fal yughayyiru biyadih, maka cegahlah dengan tangan. Misalkan yang bertanya ini seorang bapak, dia yang mencari nafkah dan lain-lain. Istriku, jangan ikut demo, ya, jangan posting yang sembarangan, itu dosa. Kasih dalilnya. Walaupun kita berkuasa sebagai suami, jangan mentang-mentang suami, ya, main jebret-jebret, jangan. Ini dalilnya. Kalau sejahat-jahatnya orang, kalau dibawakan dalil, kalau nggak hafal, bacakan kayak tadi, bacain aja. Istriku, ini kayaknya dosa dah kalau kita memposting kritikan kepada pemerintah. Anakku, kamu nggak boleh begitu, ini dosa. Begitu. Kasih dalilnya walaupun kita tidak hafal, dan nggak perlu duduk resmi kayak gini, ya. Tidak, sambil makan, sebelum makan, abah tadi lihat ada postingan, ya, adek yang tidak bagus dalam Islam, ini nggak bagus dalam ajaran yang kita pahami. Begitu. Jadi yang bertanya ini siapa? Nah, kaidahnya bagaimana? Kalau dia nggak bisa merubah, dia berdoa, karena doa itu mustajab, ya. Doa orang terzolimi, mungkin dia di rumah paling lemah posisinya, sering dizolimi, sering dibully, ya, maka dia berdoa. Doanya mustajab, apalagi untuk kebaikan bapak ibunya, saudaranya, begitu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lain. Sudah cukup, ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya paparkan di sini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya dan keluarga saya. Dan juga yang tanya jawab mungkin belum puas, silakan bertanya lagi kepada ustadz lain yang alim, yang mumpuni keilmuannya. Semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, tindakan, ucapan, perbuatan yang kita salah sengaja atau tidak sengaja. Dan juga saya mohon maaf, ya, jika dalam membawakan hal-hal ini banyak kesalahan yang menentang syariat Islam. Saya rujuk kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdih,
Asyhadu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum